Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sedikit memaparkan tentang hasil laporan turun lapangan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Di sini saya memaparkan tentang integrasi fikih dan tasawuf dalam tradisi pendidikan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Perkenalkan, nama saya Siti Rohmawati, NIM 0704 0623 062. Beberapa pembahasan yang akan saya paparkan. Pertama itu ada integrasi fikih dan tasawuf dalam pendidikan pesantren, bentuk ajaran fikih dan tasawuf di pesantren, fikih dan tasawuf sebagai pembentuk ibadah dan akhlak. Ada juga peran guru dalam menanamkan nilai fikih dan tasawuf, disusul dengan jenis tasawuf yang diajarkan. Terus terakhir itu ada kesimpulan. Selanjutnya, saya pertama-tama akan membahas tentang integrasi fikih dan tasawuf dalam pendidikan pesantren. Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya sangat berkomitmen sejak awal untuk menghilangkan pemisahan antara fikih sebagai aturan syariat dan juga tasawuf sebagai pembinaan batin. Pemisahan ini dianggap membuat keberagamaan itu tidak seimbang. Dengan menyatukan keduanya, santri diajak memahami agama secara menyeluruh, mengerti hukum sekaligus menghayati kedalaman spiritualnya. Di pesantren ini menolak dikotomi yang selama ini berkembang, di mana fikih itu sering diajarkan secara kaku dan tasawuf berjalan sendiri tanpa pijakan syariat. Melalui integrasi keduanya, pesantren ini berupaya untuk menghadirkan praktik keberagamaan yang utuh dan juga seimbang. Terus ada bentuk ajaran fikih dan tasawuf di pesantren, tepatnya di Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Pelajaran fikih di pesantren ini tidak berhenti pada penyampaian teori. Fikih diajarkan sebagai pedoman hidup yang harus diamalkan secara nyata. Santri dibiasakan menjalankan ibadah dan amalan harian sesuai tuntunan syariat, sehingga pemahaman hukum tumbuh seiring dengan kebiasaan beramal. Di pendekatan ini membuat fikih tidak terasa sebagai beban, melainkan sebagai bagian dari kehidupan religius santri sehari-hari. Nah, di sini itu fikihnya itu tidak hanya berbentuk teori, akan tetapi berbentuk amalan harian yang nantinya itu lebih mempermudah santri untuk mengamalkannya. Terus pendidikan di pesantren itu dilakukan secara bertahap sesuai tingkat perkembangan santri. Pada jenjang dasar seperti TK, santri itu diarahkan untuk mengamalkan berbagai amalan seperti sholat sunnah li subutil iman, li qodhoil hajah, dan mereka itu menjalankan praktik tasawuf secara alamiah meskipun belum memahami dalil fikihnya. Nah, jadi karena anak-anak TK itu belum mengerti dalil-dalilnya, itu belum paham, nah maka mereka itu diajarkan praktiknya terlebih dahulu. Sedangkan ketika santri sudah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, contohnya semisal SMA, barulah mereka itu mempelajari dasar hukum dan dalil dari amalan yang telah dijalani, karena mereka sudah memahami dan sudah paham terkait dalil itu apa. Terus pola ini menunjukkan bahwa praktik dan teori itu saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
Selanjutnya ada fikih dan juga tasawuf sebagai pembentuk ibadah dan akhlak. Fikih dan tasawuf itu diposisikan sebagai dua sisi dari satu kesatuan, di mana fikih itu mengatur aspek lahiriahnya agar sesuai dengan syariat, sementara tasawuf itu menjaga kualitas batin agar ibadah itu tidak kehilangan ruhnya. Di pesantren ini berpegang pada prinsip ulama. Fikih tanpa tasawuf itu berpotensi melahirkan ibadah yang kering, sedangkan tasawuf tanpa fikih dapat menjerumuskan pada penyimpangan. Oleh karenanya, keduanya itu harus berjalan seiring dalam proses pendidikan santri. Dalam praktik ibadahnya pun, khususnya sholat, pesantren ini menekankan dua dimensi utama, kesohihan dan penghayatan. Dari sisi fikih, santri itu dididik untuk memenuhi syarat dan rukun ibadah. Agar apa? Agar ibadahnya itu sah secara syariat. Kalau dari sisi tasawufnya, santri itu dibimbing untuk menghadirkan kesadaran batin, sehingga ibadah itu tidak menjadi rutinitas yang kosong. Dengan demikian, ibadah itu dipahami bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Tasawuf di pesantren ini menanamkan keseimbangan antara roja, yaitu harapan agar ibadah itu diterima, dan menghadirkan khauf, yaitu rasa takut ketika setelah selesai ibadah. Santri diajarkan untuk menghadirkan harapan ketika beribadah dan melakukan evaluasi diri setelahnya. Nah, hal itu diambil dari meneladani sikap para ulama terdahulu yang memiliki kepekaan batin. Sikap tersebut melatih kerendahan hati dan kesungguhan dalam beribadah. Lanjut, ada peran guru dalam menanamkan nilai fikih dan juga tasawuf. Metode ini digunakan karena metode pendidikan yang digunakan di pesantren ini dipengaruhi oleh keteladanan Kiai Haji Asrori, yang mana beliau sekarang sudah almarhum. Beliau itu dikenal lebih mengutamakan dakwah melalui perilaku daripada kata-katanya. Nah, meskipun beliau itu memiliki majelis ilmu, banyak jamaahnya, inti dari pengajaran beliau itu terletak pada contoh kehidupan sehari-harinya seperti sikap, adab. Nah, begitupun yang ditanamkan oleh guru di pesantren. Para santri itu belajar bukan hanya dari penjelasan di kelas, tetapi juga dari kehidupan beliau sehari-hari. Guru itu berusaha meneruskan cara ini. Para guru itu mengajar materi sebagaimana mestinya, tetapi setelah itu berupaya memperlihatkan akhlak terbaik agar santri itu dapat meneladaninya. Pendekatan keteladanan ini sangat efektif dalam pembinaan akhlak. Karena apa? Karena santri melihat langsung bagaimana ilmu itu dipraktikkan. Baik, jenis tasawuf yang diajarkan. Jenis tasawuf yang diajarkan itu ada tasawuf akhlaki dan juga amali, yaitu berfokus pada pembentukan karakter melalui praktik sehari-hari. Nah, tradisi ini itu diperkuat dengan amalan khas tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Santri itu dilatih
dua bentuk dzikir jahr dan juga dzikir khafi. Dzikir jahr ini diambil dari amalannya tarekat Qadiriyah yang dilakukan setiap hari. Sedangkan zikir khafi, zikir dalam hati, itu dari tarekat Naqsyabandiyah yang dilaksanakan setelah sholat dan lebihnya itu dilakukan di bulan Ramadan. Ada juga terdapat latihan riyadhah seperti puasa Senin sampai Kamis dan puasa mutih selama 40 hari di bulan Ramadan. Kitab-kitab yang diajarkan pun di Pondok Pesantren Al-Fitrah itu tetap sama dengan kitab-kitab fikih pada umumnya, kayak semisal Fathul Qorib. Jadi kesimpulannya di sini, Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya itu mengintegrasikan fikih dan juga tasawuf sebagai satu kesatuan. Nah, pembelajaran yang dilaksanakan di sana itu berbentuk praktik dan juga teori. Ada yang mendahulukan praktik, setelah itu teori, ada juga teori terlebih dahulu, setelah itu praktik. Fikih menjaga ketepatan ibadah, sedangkan tasawuf memperdalam kualitas hati. Nah, keteladanan guru ini menjadi metode utama untuk para ustadz mendidik melalui contoh nyata dalam kehidupan sehari-harinya. Tasawuf itu diajarkan, yang mana tasawuf itu yang diajarkan ada dua, mali sama ahlaki, dengan amalan khas tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah seperti dzikir, sholat sunnah, puasa riyadhah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.